Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Planner di seluruh Indonesia. Pada hari Sabtu tanggal 27 September 2025 malam, yaitu sekitar 1 hari setelah acara planning week pertama IAP Jawa Barat, Ketua IAP Jawa Barat diundang oleh Ikatan Arsitektur Indonesia Provinsi Jawa Barat, yang ketuanya adalah Mas Andrianto Santoso, arsitek, sarjana teknik dan juga magister teknik, melalui panitia yang mereka sebut, dan kegiatannya juga bernama Arsitektur Without Wall. Kegiatannya dilakukan di Laswi Heritage Bandung. Di situ diundang juga semua ketua asosiasi profesi dalam rumpun jasa profesi. Di antaranya ada ADII, Himpunan Desain Interior Indonesia, juga IALI, Ikatan Ahli Landscape Indonesia, juga IARKI dari Rancang Kota Indonesia, juga HTII, Teknologi Iluminasi Indonesia, dan yang terakhir juga Pravi atau Fasad, Ahli Fasad Indonesia. Nah, dalam kegiatan tersebut Ketua IAP Jawa Barat menyampaikan makalah atau materi yang diberi judul Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Provinsi Jawa Barat atau kita sebut IAP Jawa Barat, dan inklusivitas kota, subkota, dan kawasan. Bagaimana detail dari yang disampaikan Ketua IAP Jawa Barat tersebut? Mari kita tonton video berikut. Dan jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, and share. Terima kasih. Hatur nuhun. Tapi ini apa ya namanya, yang menarik adalah kita mungkin bahas dulu tentang inklusivitasnya. HTI ternyata juga dia merupakan sebuah perhimpunan yang sebetulnya bisa menerima dari masyarakat, dari tempat belakang apapun begitu ya. Karena saya pikir juga ini yang menurut kami bisa menjadi satu modal untuk saling menularkan bahwa ternyata lighting itu tidak asal jebret begitu ya, dar. Mudah-mudahan juga teman-teman di Jabar nggak salah pasang lampu ya di sini, dapat moodnya. Dan ternyata juga ini berpengaruh, dan ya, tadi betul sekali bahwa impact terhadap lingkungan itu sangat-sangat signifikan begitu ya. Makanya dikatakan bahwa illumination itu di desain gitu ya. Dia ada aspek desainnya sehingga itu menjadi hal yang mungkin tidak over, tidak under begitu, tapi tepat. Makasih Pak Eko ini dari IAP. Ini kalau boleh dibilang yang paling makro di antara kami di sini, akan bercerita juga dari Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah Kota dari Provinsi Jawa Barat. Bangga Pak Eko, waktu dan tempat 10 menit atau sampai 15 menit. Terima kasih. Sambil nunggu Bapak kan sebenarnya kan. Pak Farhan, ada video kan? Oh iya. Boleh. Saya berdiri sebenarnya karena sudah nggak enak. Jadi sekalian ini melancarkan darat. Baik, Bapak Ibu, Neng, Teteh, saudara sekalian, ya saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Eko Budi Santoso, Ketua IAP Jawa Barat. Sehari-hari saya sebagai dosen IPDN yang terkenal dengan tendangannya itu ya. Tendangan ada IPDN waktu itu, tapi IPDN sudah nggak punya tendangan lagi. Baik. Baik, saya menyiapkan paparan ini tadi sore jam 4 karena sambil masih webinar, masih ada latihan, kami masih diajar juga ini Pak Adrianto. Pak Adrianto kan saya ulang nggak bisa hadir. Saya punya ajar, diundang masih hadir, tapi kamu pas terakhir untuk kalau tengah-tengah mungkin nggak bisa hadir juga. Jadi terakhir rangkaian planning kami itu yang tadi jam planologi, basisnya lebih arsitek sipil gitu ya. Jadi saya ingin, karena saya dari tadi juga diperkenalkan Pak Adrianto juga sebagai yang paling makro ya.
yang paling makro di antara rekan-rekan dalam rumpun jasa konstruksi ini, ya kami juga melihatnya juga dalam kerangka yang makro, lebih luas dari teman-teman semuanya. Kalau yang IAI lebih orientasi di level bangunan, yang paling dekat dan pecohan kayak adik kakak itu, kayak Indonesia Malaysia itu ya IRT sebenarnya. Ya masanya. Nah, kadang-kala rukun, kadang-kala pecohan. Nah itu dengan IRT, karena di IRT ini adalah irisan antara kami AP dan arsitek. Nah beliau ini ada di tengah-tengah sebenarnya, di geriangnya intersection sebenarnya. Jadi sama-sama adik tiri kita ini sebenarnya IRT-nya, adik tirinya arsitek sama adik tirinya IRT. Baik, saya mulai dari permasalahan umum inklusivitas di level kota ya. Ini kami ambil contoh-contoh yang gambar yang saya punya ini. Ini contoh di satu jalan yang jalannya jalan arteri primer, bukan. Makanya dikasih jembatan penyeberangan orang. Tapi kan kita yang difabel baik tunanetra maupun pengguna kursi roda, nah ini pasti diprotes sama pemakan. Saya membelanya beliau, ikut bela dalam level kota. Ya. Nah, IRT pasti ikut, gitu. Karena beliau ini ada di titik kami, kan? Harus ikut, wajib ikut. Ya, ini dapat kita temuin di mana saja. Sekali jalan di Bandung, banyak sekali yang seperti ini. Tidak inklusif, sangat tidak inklusif. Kita temui mobil ada di trotoar. Nah, kadang-kadang jangan-jangan kita melakukannya. Mudah-mudahan tidak. Ya, kalau kepaksa mungkin nggak ada parkir lagi, Pak. Ya, tapi ini sesuatu yang menunjukkan bahwa kita sendiri kadang perilakunya pun tidak inklusif. Motor ada di tengah jalan, trotoarnya pun ganti aspal, hilang itu. Di Bandung sering kita lewatin dekat dengan gas ini. Ya. Nah, inklusif katanya pedagang kan boleh dagang Pak karena inklusif. Nah tapi penyandang tunanetra sama itu nabrak mereka disuruh ganti. Ini yang dijual untuk anak-anak, iya, tapi orang yang kursi roda nggak bisa lewat, penyandang tunanetra nggak bisa lewat. Bahkan dijadikan kayak gini, kasih gerobak. Kalau saya jadi orang tunanetra mungkin batin tega amat orang-orang ini ya, raja tega semua ini, sama-sama orang kecil menghalangi pula kan gitu. Ya. Habis. Kalau ini mungkin nggak sengaja karena tokonya, tapi juga ini membuat dia melanggar inklusivitas. Ya. Pada jalan dan trotoar tadi. Nah, kalau ini di ruang yang sangat publik. Sering Bapak Ibu kesana kan? Di mana coba ini kan? Dikasih ternyata hilang itu tanda ininya, tanda kuningnya. Walaupun untuk penyandang kursi roda masih bisa lewat di sini. Lumayan lain, masih ada inklusif. Tapi untuk penyandang sama ini sebenarnya dari bawah, ini dari atas. Ini kalau saya bayangkan kalau pakai kursi roda, langsung jungkir kenapa? Jangan-jangan jungkir sambil nyangkut sebelahnya itu karena lebarnya nggak cukup. Udah gitu tingginya tamu sudutnya berapa ini? Lebih daripada 15 itu jauh. Mungkin sekitar 30-an, 30 derajat. Tapi kalau yang di atas ini, nah masih bisa. Tapi sempit itu sudah betul roda. Ini dibangunnya yang sangat publik, yang sering undang orang. Gimana Bapak sekalian? Gak pernah masih belum itu lewat sering masuknya. Karena ini di tempat saya mengajar ada RR di Bandung, jadi auditoriumnya ada di Bandung seperti ini. Ini contohnya arsitek tuh. Ini ada bangunan yang saya duga urban heritage karena situsnya masuk urban heritage,
Tapi bangunannya ternyata di catatan KJP nggak masuk, bangunannya nggak masuk dalam urban heritage. Ada situsnya nggak ada bangunannya. Emangnya lapangan apa gitu? Karena dibongkar lah semuanya. Sekarang jadi calon bangunan baru. Inklusif nggak buat anak cucu kita? Dan bagi kita, bagi yang bongkar mungkin masih inklusif. Bagi anak cucu kita nggak inklusif. Artinya inklusivitas juga jangan melihat hanya masa kini, ke depan bagaimana. Ini dulu kan ada bioskopnya ini, sama dengan Anta, Palaguna, salah-salah angkatan guna kan. Yang Pak Adano apa masih bangun? Ya mungkin dengar ya. Tapi ini dulu ada bioskopnya, tapi untung masih namanya masih mengenang situsnya, walaupun bangunannya nggak ada. Ini sekarang di mana nih? Sampai BI Bank Indonesia atau depannya Polrestabes. Nah bangunannya ini, apalagi ini dari zaman kita sekolah di Bandung dari tahun 80-an, ini termasuk gedung yang unik sekali dari zaman Belanda. Ternyata ini dibuka sama Bandung Heritage karena dianggap sebagai salah satu bangunan urban heritage yang dibongkar katanya. Bukan bongkar penuh, tapi dirubah keunikannya kan. Saya lihat kayak ini kayaknya berubah deh. Makanya ini masih ada STG-nya walaupun dari bambu ya. Tapi ini bukan hanya ngecat, ini sepertinya merubah. Inklusif nggak buat anak cucu kita? Walaupun di sana banyak hantunya. Semua orang Bandung tahu bangunan itu banyak hantunya dan siapapun yang punya bisnis di sana pasti bangkrut gitu. Mau apa bangkrut aja semua di sini kan. Tapi itu sejarah kita gitu. Kenapa harus dihilangkan? Jangan. Karena kalau kita inklusif mulai dari hati, pikiran dan perbuatan maupun bicara kita, ya harus diamankan. Soalnya dalam kita kamu kita disingkirkan ya. Menurut saya ini adalah bagian dari inklusif yang perlu kita perhatikan. Makanya sebenarnya inklusif itu untuk siapa? Kata UN Habitat, konsep yang no one, semua golongan umur, anak-anak, orang tua yang lagi gajak-gajaknya, ya semua harus diperhatikan dalam. Kalau saya bicara berarti dalam perencanaan wilayah dan kota. No one left behind. Yang normal maupun yang difabel, ya harus diperhatikan semua. Yang well inform atau well teknologi dan yang gaptek sama diperhatikannya. Yang gaptek dilayani, yang well teknologi juga dilayani. Di mana saja, ya kalau kami bicara kota, ya semua ruang kota diturunkan ke bawahnya, subkota diturunkan ke bawahnya lagi, kawasan diturunkan lagi, bangunan jatahnya Pak Adrianto arsitek. Di dalam bangunan ada Illuminati, ada interior, ada pasar, ada Pak Firman ada depannya bangun sekeliling bangunan ada lanskap. Nah kalau yang jadi ya sama-sama lah dengan yang masih baru-baru bisa di level kawasan atau di sub kawasan. Kemudian juga mencatat semua golongan ekonomi, mau yang miskin, mau yang inclusion, political inclusion, environmental inclusion, economic inclusion, maupun social inclusion. Tapi dalam kerangka kami perencanaan wilayah dan kota, ya tentu yang lebih oriented, ada kaitannya dengan spasial lah yang kita wujudkan. Ya. Jadi kami mendefinisikan kota yang inklusif adalah yang mudah diakses sebagai tempat di mana setiap orang no one left behind, terlepas dari keadaan ekonomi mereka, jenis kelamin, etnis, disabilitas, usia, identitas seksual, kebangsaan, agama, yang dapat dan diperbolehkan untuk berpartisipasi penuh dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya. Ada kurangnya dikit
mencakup generasi masa kini dan masa mendatang. Itu makanya dalam supporter kami yang disebut inklusif itu yang mencakup yang dekat dengan spasial planningnya dalam 3 konsep ini, yaitu livable. Jadi kota yang inklusif itu harus mencakup 3 pilar ini. Kawasan yang inklusif harus mencakup 3 pilar ini. Jaringan-jaringan yang inklusif harus mencakup 3 pilar ini. Bangunan yang inklusif harus begitu juga Pak Abdul. Jadi livable, nyaman, tetapi juga smart, tapi juga sustain. Jadi mencakup sustainable, smart, tapi juga nyaman. Mencakup itu semua. Kawasan yang tidak tiga-tiganya berarti tetap belum inklusif. Misalkan ada nih tempat jalannya orang tunanetra, tapi nggak ada itu pohon-pohon itu, nggak ada tuh orang yang sekarang kerja itu. Biarin aja kayak gitu ya, dan siapa yang mau jalan situ? Apalagi kalau kepalanya hilang, ininya masuk aja seperti ini. Mana kebetulan ini sehat. Nah, kalau tunanetra, apa enggak? Ini semua kosong bantul semua gitu. Itu kan tidak inklusif, walaupun ada tandanya. Jadi harus jadi sustainable juga kan? Ada LTH-nya, ada lanskapnya, Pak Firman juga ikut di sana. Itu menurut kami, makanya yang disebut inklusif itu harus terintegrasi mulai dalam skala kota, kemudian masuk sub bagian kota atau sub wilayah kota, kemudian juga kawasan harus inklusif. Nanti kawasan ini bagaimana supaya inklusif? Ya fasilitas publiknya juga harus inklusif, jaringan jalan dan pendukungnya harus inklusif. Fasilitas publik bisa berupa bangunan publik, taman publik, RTH publik maupun RTNH publik harus inklusif. Nah kalau yang publik aja nggak inklusif, apalagi yang private itu, wah sangat gede. Nah, saya dia memang bebas, makanya yang kita ini minimal publiknya yang diikat. Jaringan jalan dan pendukungnya harus inklusif. Jaringan jalannya juga harus inklusif, trotoarnya harus inklusif, marka dan rambu jalannya juga harus inklusif, jembatan dan penyeberangannya juga harus inklusif. Tadi yang contoh-contoh permasalahan tadi kan mencakup ini semua, harus inklusif semua. Nah, salah satu program kami yang sedang kami jajaki yang dikerjakan dengan Pemda Kota Bandung ya dan NGO dalam pemetaan dan konservasi urban heritage sebenarnya. Ya, kurang urban heritage-nya. Karena kami apa itu namanya? Bukan kecewa, antara sedih dan prihatin berarti. Jadi kalau sedih itu kan mantap, kalau prihatin itu enggak, belum. Kejadian yang tadi yang gambarnya itu kan gambar hari ini tuh. Hari ini sedang berlangsung tuh. Ada di mana? Gak enak ngomongnya. Karena rada kuat itu ininya. Lokasinya rada kuat. Ya, jadi kami sedang diajakin untuk kolaborasi untuk pemetaannya. Nah, mari kita nanti bisa bekerja sama bareng-bareng. Karena saya lihat ada concern di Pak Didi juga ada concern urban heritage. Nanti iluminasinya ikutin, lanskapnya Pak Firman ikutin. Kalau masyarakat kembalikan ke masa lalunya kalau urban heritage. Nah, kemudian juga telah kami bentuk tim studi khusus untuk pelaksanaan pengukuran indeks inklusivitas pada jalan dan pendukungnya, karena ini akan mudah dikerjakan. Tinggal kami ininya di metodologi setelah itu dikerjakan sama planner-planner muda bersama mahasiswa bisa dilakukan. Kita bangun indeks inklusivitas jalan. Nanti jalan-jalan di Kota Bandung bisa kami kasih skor itu indeks inklusivitasnya dari berbagai aspek, supaya orang-orang yang punya difabel atau apa bisa milih yang jalan-jalan yang nyaman. Dan jika kerjasama dengan asosiasi profesi lain juga dapat dilakukan, maka pengukuran indeks inklusivitas skala kawasan dapat segera dilakukan. Nanti Pak Adrianto dari bangunan di sepanjang jalan ini, bangunan publik, nah skala
skala skor inklusivitasnya berapa, kita punya datanya semua. Lanskap, dari Lanskap punya skor berapa, nanti jalannya bisa kita pastikan mana yang kita jadikan pilot project, kita bareng-bareng menuju ke situ, kita bisa ukur supaya kita, kata tadi siapa, Mas Anda ya, sudah 3 kali, tapi kita ini masih cair-cair saja, belum mengkristal. Jadi habis cair itu kan kita harus membentuk dulu ya, atau jadi gel dulu, mulai lengket-lengket membentuk. Nanti lama-lama kristal, dan kalau mengkristal jadilah barang itu, gitu. Kita bikin pada proyek Pak, contohnya begini, bagaimana kalau kita lakukan ke banyak tempat yang lain, begini di Kota Bandung, terus kita ngadep ke KDN, kita ke Kota Tasikmalaya, terus kemana lagi yang lain. Mungkin pertama agak pro bono, lanjutnya baru kita duitnya gitu. Kalau dapat penghargaan masyarakat, ya. Jadi kan demikian. Oh terakhir, advokasi kebijakannya. Hasil dari itu kita bisa gunakan untuk advokasi kebijakan. Dan kami punya pengalaman yang membuat RUU sumber daya, sistem pembangunan sumber daya alam. Kita sudah tembus sampai DPD RI dan sudah bikin RUU versi DPD RI-nya. Itu bagian dari yang sustainable development tadi, jadi bagian dari sumbangan kami pada inklusivitas supaya pengelolaan SDM itu buat kita dan anak cucu kita ke depan. Saya pikir demikian. Pak Dri, terima kasih kesempatannya. Kembali ke sudah menjadi sebuah kota yang bisa biasa saudara semua. Gitu. Dalam artian semua masyarakat bahkan yang memiliki kerentanan khusus pun bisa beraktivitas tanpa adanya bantuan dari siapapun. Gitu ya. Ini yang mungkin menjadi sebuah makna apa munculnya persoalan-persoalan yang mungkin tidak kita sadari, tapi sebetulnya itu semangatnya menjauhi dari semangat kita menciptakan sebuah kota yang bersih. Terima kasih Pak Eko, dan tadi juga sebenarnya Pak Eko sudah sedikit spill ya, ada beberapa program yang bisa kita jadikan apakah misalnya kalau proyek bersama, dalam artian mungkin bukan sebuah proyek tapi sebuah program bersama yang kita bisa lakukan. Jadi kita sudah sama kemarin Pak Eko gitu ya, dan banyak sekali kalau kami juga di IAI ini banyak advokasi dan mediasi yang berkaitan dengan bagaimana perlindungan terhadap warisan budaya, salah satunya adalah budaya sejauh itu juga satu hal yang saya pikir nanti mungkin kita bisa bahas bersama, tapi saya juga nanti ingin mengundang audiens juga untuk memberikan aspirasinya kepada asosiasi profesi yang ada di sini. Tapi sebelum itu, ini saya ingin menayangkan satu video dari